Kita sudah simak informasinya di mana Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan pemberlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan DHE, SDA. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa dan mungkin secara mekanismenya juga bisa digambarkan lebih jauh begitu dari kacamata pengusaha dan juga ekonom begitu seperti apa. Saya akan ke Pak David terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Iva. Jadi memang ini kelanjutan ya dari PP 36 2023 keluar PP 22 2024 terkait dengan insentif PPh-nya ya untuk penempatan dana di dalam negeri ya. Dan sejauh ini sih memang kelihatannya ini kaitannya juga mungkin dari aturan 36 yang sebelumnya ini kelihatan belum terlalu efektif ya kita lihat untuk menarik devisa ya memang potensinya cukup besar walaupun memang trade surplus kita menurun cukup lumayan ya tahun lalu itu di 2023 kita hanya sekitaran 10,9 miliar dolar ya sedangkan tahun sebelumnya kan sempat 16 miliar dolar surplus kita untuk neraca dagang ya tapi memang yang masuk sejauh ini hanya kisaran dalam bentuk instrumen DHE ini hanya sekitaran terakhir 1,9 miliar dolar. Jadi range-nya itu antara 2 sampai 2,5 miliar dolar ya. Jadi memang masih di bawah potensinya yang relatif besar. Memang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan tantangan ya karena memang kalau dilihat dari posisinya ini memang ada beberapa aturan yang masih mungkin dianggap mempengaruhi ya kenapa DHE-nya belum begitu deras masuk ke dalam negeri. Mungkin pertama terkait dengan returns. Nah, ini salah satunya sudah coba dimitigasi dengan aturan PP 22 ini ya karena return-nya juga kan biasanya akan dibanding-bandingkan dengan instrumen-instrumen yang dianggap risk free rate ya dan ini kelihatan masih sedikit di bawah. Yang kedua mungkin juga terkait dengan aturan 30% dari dana DHE ini harus tersimpan ya dalam tiga bulan ya. Memang dulu ketika wacana ini muncul kita memang harus melihat ya masing-masing subsektor ini punya karakteristik masing-masing dan mungkin perlu perhatikan juga ya terkait dengan aturan ini dan ini menjadi kendala juga kalau kita bicara dengan banyak pengusaha terkait dengan harus ditahannya 30% dana DHE selama 3 bulan ini karena memang cash flow ya dari masing-masing subsektor ini bisa berbeda-beda ya walaupun dalam satu sektor misalnya yang terkait dengan sumber daya alam, Mbak Iva. Oke, baik. Baik, saya akan langsung ke Pak Toto. Dari kacamata pengusaha sendiri seperti apa? Tadi sepertinya digambarkan juga oleh Pak David begitu bahwa dari pengusaha juga sudah diwajibkan untuk memarkir devisa hasil ekspor ya begitu dananya sekitar 30%. Nah, kemudian dengan adanya insentif ini sendiri seperti apa mungkin tanggapan point of view dari para pelaku usaha Pak Toto? Ya, terima kasih Mbak Eva. Sebetulnya untuk DHE khususnya SDA sumber daya alam itu kalau kita melihat dari catatan yang ada juga dari laporan BI itu sudah 93 mendekati 95% terparkir DHE dari SDA. Nah, jadi kelihatannya cukup efektif terkait dengan aturan pemerintah karena sumber daya alam ini kan nggak ada modal, tinggal gali apa yang Tuhan udah siapkan. Jadi sewajarnya lah kalau itu ditarik ke devisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Dan ini udah cukup efektif karena sampai ini catatan udah sekitar 93 mendekati 95%. Tapi kalau untuk manufaktur atau industri ini memang sebagian juga masih ada di luar bukan karena tidak tertarik dengan insentif, tapi banyak faktor yang menyebabkan mereka masih ada di luar, terutama juga karena mereka banyak juga manufaktur yang memiliki demand dari luar, karena bunganya jauh lebih murah. Begitu juga mereka juga akan menggunakan devisa itu untuk import baik bahan baku maupun juga spare part. Nah, sehingga mereka tidak akan mengalami double kurs. Oke. Nah, ini kondisi yang ada, Mbak.
Oke, oke, baik. Mungkin Pak David bisa menanggapi tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Toto begitu ya. Memang ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh para pelaku usaha berkaitan dengan tadi ya kewajiban untuk DHE ini sendiri dan tadi sudah digambarkan seperti apa. Pak David sendiri mungkin ada tanggapan berkaitan dengan hal tersebut, Bapak? Ya, tadi memang betul ya, datanya memang sudah hampir optimal ya kalau kita lihat kalau dari sisi SDA. Memang untuk sektor manufakturnya ini kaitannya erat tentunya dengan struktur manufaktur kita ya, di mana untuk bahan baku itu kan kebanyakan kita harus import dari luar ya. Dan mungkin untuk terkait DHE untuk sektor-sektor di luar SDA, ini memang perlu kebijakan investasi perdagangan yang bagaimana memperbaiki struktur tersebut. Nah, terkait dengan banyaknya perusahaan yang harus masih menyediakan dana di luar karena mereka memang harus mungkin karena ketersediaan ya likuiditas, terutama likuiditas falas di dalam negeri itu kurang ya. Jadi mereka harus mencari keluar yang tentunya dari sisi rate bisa lebih bersaing. Ini mungkin seperti ayam dan telur sepertinya Ya. ya. Jadi kalau dana DH nggak masuk, tentunya juga akan mempengaruhi suku bunga, terutama suku bunga falas di dalam negeri ya. Jadi kalau misalnya mereka lebih banyak menempatkan di luar, tentu akan mempengaruhi kurs pada sisi lain ya. Karena kalau misalnya likuiditas falas lebih banyak di luar, tentu juga akan mempengaruhi kurs dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi juga kebijakan suku bunga di dalam negeri dan juga posisi likuiditas falas di dalam negeri. Jadi ini memang awalnya mungkin harus dilihat dulu dari sisi kebijakan investasi dan perdagangannya dulu ya, sehingga struktur industri kita menjadi lebih baik ya, dan juga akan jadi lebih menarik investasi di dalam negeri, termasuk juga investasi dari sisi direct investment ya, bukan hanya portfolio investment. Oke, baik. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak David ya, Pak Toto, bahwa ini permasalahan seperti Ya, ayam dan telur begitu ya, seperti apa ini juga terus berputar begitu. Tapi mungkin win-win solution mungkin dari kacamata pengusaha sendiri ya. Tadi di satu sisi juga kita perlu mempertimbangkan seperti apa posisi nilai tukar kita begitu dari cadangan devisa kita. Tapi di sisi lain juga tentu kita paham ya dari sisi pengusaha akan ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Nah, tapi ketika kita berbicara mungkin win-win solutionnya seperti apa, apalagi juga sudah ada itikat dari pemerintah begitu berkaitan dengan insentif PPH ini sendiri. Apakah Anda juga menilai bahwa ini mungkin akan efektif begitu untuk menarik devisa ekspor dari para eksportir, Pak Toto? ya. Sebetulnya insentif dari pemerintah sudah cukup bagus, tapi kita dari sisi dunia usaha juga harus dipertimbangkan. Satu, bahwa kita banyak perusahaan-perusahaan manufaktur kita yang juga mendapatkan loan dari luar. Bunga pinjaman di luar jauh lebih murah daripada di dalam negeri. Itu harus kita akui. Kedua, bahwa kalau devisa itu langsung semua ditarik ke dalam, kita akan kena kurs jual. Pada saat kita membuka LC untuk membeli spare part, bahan baku, dan lain sebagainya, kita akan kena kurs lagi beli. Nah, double kurs ini juga sangat berpengaruh. Ketiga, dolar kita di luar juga bunganya lebih tinggi daripada di dalam. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Nah, tapi pada intinya khususnya eksportir yang bukan manufaktur atau yang bahan baku di dalam seperti furniture atau anggota dari Himki, saya yakin semua devisanya hasil ekspor semua tertanam ke dalam, Ya. semua masuk. Jadi ini memang terseleksi dengan bidang masing-masing.